Eksekusi nyata modul 3.2 dilakukan dengan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Identifikasi ini dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Bersama Ibu ingin mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, sumber daya yang ada di sekolah untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Apa saja? Ternyata bukan hanya sarana prasarana gedung yang kita miliki saja yang berada, bukan hanya finansial bos yang selama ini dalam pikiran kita hanya itu ya. Tapi ternyata modal manusia itu yang utama itu. Ibu sebagai kepala sekolah termasuk tenaga kependidikan. Ya, itu termasuk modal manusia. Ada 7 modal manusia, modal sosial dan budaya, kemudian modal fisik, ya sarana dan prasarana, terus itu modal lingkungan alam, itu modal apa namanya politik, terus modal Ada politik juga ya? modal Agama dan finansial, budaya. terus modal Agama dan sosial, budaya. agama. Kalau politik apa aja? politik itu termasuk kebijakan kepimpinan, terus apa ya, Pemerintah daerah. kita dengan dinas, kebijakan dinas. Kebijakan sekolah itu termasuk dalam politik ya. Ya, Ini aset itu ya. Termasuk aset. Oke. Nah, kita ada di desa misalnya punya kayu putih, ngapung, ikut depan mau disiapkan kita aset ternyata. Hasilnya apa? Bisa kita untuk rekreasi anak-anak. kayak daun ini Bu, daun banana, terus apa namanya buat anak-anak ini. Itu juga aset ya. Termasuk aset. Tapi terus itu asetnya aset yang bisa dikembalikan dari Aset itu nanti dari alam. Kemudian itu Bu kayak pohon, taman herbal, kayak kunyit dan lain sebagainya. Itu kan anak kenal atau aset itu yang Yang paling utama aset manusia. Manusia. Sekolah nomor satu buatannya Bu. aset manusia. Diskusi lebih lanjut kami lakukan bersama pembina Ekskul Pramuka, guru PJOK, guru kelas, guru PAI, serta tenaga kependidikan yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya sekolah. Identifikasi sumber daya sekolah juga berguna untuk mendukung program-program sekolah sebagai perwujudan visi misi sekolah. Hasil identifikasi pada modal manusia yaitu guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, murid, dan wali murid. Sebagai modal manusia, kami terus meningkatkan kompetensi, saling berkolaborasi, melakukan refleksi secara mandiri untuk terus berinovasi, berkreasi, dan berprestasi. Kami juga melakukan relasi dengan pihak eksternal sekolah sebagai modal sosial, yaitu dengan komite sekolah, tenaga kesehatan, pengawas sekolah, serta kepolisian. Modal sosial lainnya untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti organisasi profesi seperti PGRI, K3S, KKG, MGMP, dan komunitas belajar. Modal alam atau lingkungan berupa lahan bercocok tanam untuk proyek profil pelajar Pancasila sebagai sumber belajar dan tambahan kas kelas atau sekolah di luar bantuan operasional sekolah yang utama. Lingkungan alam yang sejuk, asri, dan nyaman juga menjadi modal lingkungan belajar yang efektif dalam menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modal politik berupa kebijakan pemerintahan daerah dan lembaga pemerintahan yang saling mendukung demi kemajuan pendidikan. Selanjutnya, modal fisik berupa lapangan yang luas, ruang kantor, ruang kelas, perpustakaan. Tempat sholat, sarana dan prasarana belajar seperti kursi, meja, papan tulis, lemari, rak buku, serta ruang penyimpanan alat peraga. Ada juga peralatan digital seperti Chromebook, layar LCD, proyektor, dan sebagainya. Yang terakhir adalah modal agama atau budaya berupa kegiatan keagamaan, pembiasaan pagi dengan berdoa, murojaah, sholat duha, perayaan keagamaan, kemudian budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun,
serta pembiasaan gotong royong, Jumat bersih, Jumat amal, Jumat sehat. Demikian identifikasi sumber daya yang menjadi aset pendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.